Shalom, selamat pagi anak-anak, selamat pagi Bapak Ibu, guru juga para orang tua, keluarga dari siswa-siswi yang hadir pada pagi hari ini di dalam ibadah kita. Secara khusus setelah kita melewati masa liburan selama 3 minggu kita berlibur, berpisah satu dengan yang lain. Walaupun ada yang tidak berlibur tetap bersekutu, tetap bersama satu dengan yang lain juga di tempat ini. Tetapi bagi saudara-saudara, Bapak Ibu, anak-anak yang libur tentu merindukan suasana sekolah, merindukan suasana asrama, merindukan suasana kampus, merindukan suasana makin dunia. Oleh sebab itu, maka pada pagi hari ini kita akan bersama-sama melihat satu bagian firman Allah yang terambil dari kitab 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai ayat 10. Kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 dari 1 Petrus. Kita akan membaca secara bersama-sama 2 ayat firman Tuhan, ayat 9 dan ayat 10 dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Berbahagialah setiap kita sebagai umat-umat Tuhan yang bukan hanya membaca, mendengarkan, tetapi juga yang melakukan kebenaran firman Allah di dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membicarakan tentang identitas sebagai Kristen, identitas sebagai orang percaya, identitas sebagai umat Tuhan, identitas sebagai keluarga Allah, sebagai gereja Tuhan. Ketika kita berbicara tentang identitas, maka kita memahami bahwa identitas itu sebagai sebuah pembeda antara seorang dengan yang lain. Tiap-tiap orang punya yang namanya identitasnya masing-masing. Kecuali kalau dia sudah masuk dalam satu komunitas, maka identitasnya sama. Ada perbedaan, tetapi juga ada persamaan. Ada identitas sebagai pribadi, tapi ada identitas sebagai kelompok, identitas sebagai komunitas. Contoh, sebagai seorang pribadi, maka laki-laki berbeda identitasnya dengan perempuan. Perempuan beda dengan laki-laki di dalam identitasnya secara gender. Tetapi ketika dia dalam satu komunitas yang sama, maka ada identitas yang sama yang dimiliki oleh mereka. Contoh, ketika saudara masuk ke dalam satu sekolah, maka saudara memiliki identitas yang sama, yaitu sebagai siswa-siswi, sebagai murid, sebagai mahasiswa, mahasiswi. Atau kalau kita bekerja dalam sebuah kantor atau dalam sebuah yayasan, maka kita memiliki identitas yang sama. Walaupun secara personal, secara pribadi, kita punya identitasnya masing-masing. Oleh sebab itu, maka ketika bicara identitas merupakan sesuatu yang membedakan kita sebagai umat Tuhan dengan orang yang belum mengenal Allah. Identitas digunakan untuk mengenal diri. Siapa saya? Siapa orang lain? Siapa sesama saya? Maka itu dikenal dari mana? Dari identitas. Kalau di dalam kependudukan kita untuk yang dewasa itu ada KTP, kartu tanda penduduk gitu ya. Atau kalau anak itu biasanya KI
KIA, kartu identitas anak. Maka dulu, Pak udah buat belum kartu identitas anaknya? Saya katakan belum. Ya, wah mesti ada kartu identitas anak. Tidak apa-apa saya bilang. Cukup pakai kartu pelajar sebagai kartu identitas mereka. Jadi ada hal yang membedakan, ada sesuatu yang membuat kita berbeda dengan orang lain. Identitas berkaitan dengan kesadaran pribadi untuk menempatkan diri, memberikan arti pada diri kita sehingga orang lain dapat menilai, dapat mengetahui secara spesifik siapa sebetulnya dia itu. Karena itu kalau terjadi hal-hal yang berkenaan dengan kecelakaan, yang dicari pertama identitasnya. Kalau ada terjadi pembunuhan, lalu tidak ada satupun orang yang mengenal siapa ini. Coba lihat identitasnya apa, identitasnya bagaimana, identitasnya seperti apa, sehingga untuk mengetahui, oh dia si A, dari keluarga ini, dari kaum ini, dari bangsa ini, dari negara ini, dari suku ini, dan sebagainya. Identitas setiap suku juga beda, dan itu biasanya dibedakan dari hal yang terpakai, yang dipakai. Ada aksesoris dari setiap suku itu bisa membawa kita untuk mengerti, memahami bahwa oh dia orang suku ini, oh dia orang suku ini. Kenapa? Dari pakaian kita bisa mengenal, kita bisa mengetahui, kita bisa memahami bahwa seseorang tersebut dari suku tersebut, dari suku A atau suku B gitu ya. Kemudian identitas juga bisa dikenal dari cara kita berbicara, dari bahasa yang kita pergunakan. Sekalipun kalau kita sudah di suatu tempat di negara lain, kadang bahasa bisa dipelajari dan bahasa susah untuk kemudian, wah kamu orang Indonesia, tapi kok bahasanya misalnya bahasa asing, bahasanya bahasa Inggris, bahasanya bahasa Cina, bahasanya bahasa misalnya Malaysia misalnya. Tapi paling tidak bahwa ketika kita belum mengalami satu perubahan itu, identitas itu sangat-sangat bisa dikenal di dalam kehidupan, dan identitas itu sangat penting. Kita tidak bisa tidak, kita mesti memiliki yang namanya identitas. Kalau kita tidak punya identitas yang menggambarkan, yang menunjukkan bahwa kita adalah komunitas dari kelompok tersebut, untuk masuk dalam kelompok tersebut tidak mudah. Contoh, kalau kita bekerja di salah satu perusahaan dan kita tidak punya ID card, tidak punya identitas kita mau masuk ke perusahaan atau masuk ke lingkungan tersebut, kita mesti tanya, tunjukkan identitasmu mana? Ada nggak identitas? Oh, ada identitas. Tapi identitas saya bukan identitas sebagai pekerja, sebagai bagian dari perusahaan tersebut, bagian dari komunitas tersebut. Maka saya tunjukkan, oh mana identitas yang lain? Saya punya kartu tanda penduduk. Kalau begitu tinggalkan kartu tanda penduduk, identitas di security di Satpam ini. Untuk apa? Untuk menjamin. Untuk apa? Untuk mengetahui bahwa kita tidak bisa bermacam-macam, tidak bisa bermain-main, tidak bisa melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak membuat orang-orang di sekitar kita menjadi tidaknya. Jadi identitas perlu. Coba kalau nanti saudara punya identitas, lalu kemudian saudara masuk ke salah satu komunitas yang beda, saudara akan merasa beda, saudara akan merasa asing. Kenapa? Karena identitasnya beda. Nah, orang percaya juga punya identitas yang tentu membedakan mereka dari bangsa-bangsa yang lain. Orang Yahudi punya identitas sendiri, tetapi ketika mereka sudah menjadi orang yang percaya kepada Kristus, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, maka mereka juga punya identitas yang tidak lagi sama dengan orang yang Yahudi sebelum mereka menerima Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang kemudian Rasul Petrus ingin sorot di dalam bagian ini, bahwa ketika kita bicara tentang identitas, orang percaya, orang yang memiliki identitas yang berbeda dengan dunia, orang percaya, orang yang memiliki identitas tidak sama dengan identitas orang-orang dunia. Dan identitas orang percaya itu adalah sebagai satu pemberian Allah. Allah yang membentuk mereka, Allah yang menganugerahkan identitas kepada mereka. Bukan karena saya minta, lalu Tuhan memberikan, tidak.
menganugerahkan, baru kita mempunyai identitas itu. Karena itu orang percaya memiliki identitas. Walaupun dalam pribadi-pribadi yang berbeda, maka sebagai gereja, sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, kita punya sama identitas kita. Ini yang sebetulnya mempersatukan gereja-gereja Tuhan. Sekalipun secara denominasi, saya denominasi A, saya denominasi B, saya denominasi C, tetapi sebagai umat Allah, kita memiliki identitas yang sama. Apa identitas tersebut dan apa tujuannya? Allah memberikan identitas tersebut kepada kita. Pertama, bahwa identitas kita sebagai orang percaya adalah bahwa kita adalah bangsa atau ras dalam terjemahan lain. Bangsa atau ras yang adalah pilihan Allah. Itu yang pertama, yang menyatukan kita, yang membedakan kita. Identitas yang kita miliki, yang Allah anugerahkan, bahwa kita ini bukan lagi bangsa yang tidak terpilih, tapi kita adalah ras yang terpilih. Dengan kata lain, sebetulnya kalau menggunakan istilah yang dipakai di sana adalah ekletos, sekaligus juga genos, menunjukkan gen. Maka kita terpilih bukan berdasarkan gen secara darah daging dari darah daging manusia, tetapi menunjukkan bahwa kita terpilih berdasarkan dari gen, dari darahnya Kristus. Karena kita ditebus oleh darah Kristus, bukan ditebus oleh darah manusia yang berdosa, bukan ditebus oleh darah hewan, darah binatang, tidak. Tapi kita ditebus oleh darah Kristus. Bahwa kita adalah bangsa yang terpilih. Kamulah bangsa yang terpilih. Ini untuk membedakan apa? Untuk mengkontraskan apa yang sebetulnya Petrus ingin sampaikan, bahwa ada bangsa yang tidak terpilih, ada ras, ada kaum yang tidak terpilih untuk menjadi umat Allah. Kenapa bisa terjadi demikian? Apa yang menjadi dasarnya bagi kita untuk menjadi umat pilihan Allah dan Allah memilih kita? Apakah karena kita lebih baik daripada orang lain? Apakah karena kita lebih cakep daripada yang lain? Apakah karena kita lebih pintar daripada yang lain? Apakah karena kita lebih memiliki hati yang lebih baik daripada yang lain? Apakah karena kita memiliki tingkah laku yang lebih baik daripada yang lain? Bukan. Kita semua adalah manusia yang berdosa. Karena itu dalam ayat 10, kamu yang dahulu bukan umatku, kamu yang dahulu hidup dalam kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah umatku. Sekarang kamu adalah hidup di dalam terang. Kalau begitu, apa yang menjadikan kita sebagai bangsa pilihan Allah, umat pilihan Allah, yang membuat kita punya identitas yang baru itu karena kasih karunia Allah, karena kemurahan Allah, karena anugerah Allah yang membuat engkau dan saya memiliki identitas yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lain kalau saudara masuk ke STT Makedonia, mesti harus misalnya habis pendaftaran semua disaring, ujian, kirim ujian kan? Ujian gak kalian kemarin? Ujian ya? Sari terpilih, mana nilai yang baik, nilai yang bagus. Terus ujian lagi, wawancara, interview. Oke, wah ini masuk kategori. Sama. Waktu kalian masuk SMP, masuk SMA juga bukan akademik ya, disaring tuh, dites, ya, diwawancara. Kalau tidak, maka tidak diterima misalnya. Tidak bisa masuk dalam komunitas tersebut. Tidak bisa menyandang identitas sebagai mahasiswa Makedonia STT Makedonia. Tidak bisa menyandang identitas sebagai saya siswa Makedonia, sekolah Kristen Makedonia, atau saya menyandang,
memegang atau memiliki identitas keluarga besar Makedonia misalnya. Enggak. Kenapa? Karena tanpa melalui proses itu tidak bisa misalnya. Tetapi tidak demikian dengan kita. Ketika kita sebagai umat Allah punya identitas sebagai seorang percaya, kita tidak punya andil, kita tidak punya intervensi untuk mengintervensi Tuhan. Tuhan jadikan aku sebagai orang yang punya identitas di dalam keluarga. Enggak. Manusia pada dasarnya apa? Menolak Tuhan, memberontak, melawan Allah, melakukan segala kejahatan. Di dalam segala kemurahan hati Tuhan, Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Engkau kujadikan umatku, engkau menjadi bangsa pilihan, masuk ke dalam umat tebusan Allah. Lain kalau saudara ke pasar, saudara kemudian pergi ke salah satu toko pakaian, lalu saudara pilih-pilih. Wah, ini selera saya ini. Saya punya selera pakaian ini. Dia lebih pas dengan badan saya, dia lebih cocok warnanya dengan warna yang saya sukai, maka saya pilih. Enggak demikian dengan Tuhan. Ketika Tuhan pilih untuk menjadi bangsa, untuk menjadi ras, untuk menjadi umat pilihannya, semua kita berdosa. Semua kita rusak. Semua kita tidak layak di hadapan Allah. Tetapi Allah berbelas kasihan kepada kita. Hal yang kedua yang digambarkan oleh Petrus berkenaan dengan identitas orang percaya, identitas sebagai Kristen, adalah sebagai imamat yang kudus. Imamat yang kudus ini adalah imamat yang rajani. Imamat yang rajani adalah imam dalam sebuah kerajaan. Imamat yang rajani. Ada raja. Dan raja kita adalah raja di atas segala raja. Maka waktu Petrus menuliskan bagian ini, jangan lupa orang Yahudi ada di bawah kekuasaan kerajaan Romawi. Ada kaisar, ada raja, ada gubernur, ada pemimpin-pemimpin dunia. Tetapi Petrus mau katakan bahwa kamu bukan imam dari kerajaan dunia ini. Kamu bukan pegawai dari kerajaan dunia, tapi kamu adalah apa? Sebagai imam, sebagai pekerja dari salah satu kerajaan Allah, kerajaan yang kekal itu. Karena itu kamu harus menyadari bahwa kamulah imamat yang rajani. Ini berkaitan dengan bagaimana tugas keimaman kita. Sebelum Kristus datang hadir ke dalam dunia, maka untuk datang kepada Allah, untuk berdoa kepada Tuhan, orang Israel, orang Yahudi, dia harus melalui perantaraan seorang imam untuk membawa persembahan mereka kepada Tuhan, menaikkan doa mereka pada Allah. Tergantung. Imam ini misalnya, kalau bagaimana kita membayangkan imam ini tidak suka dengan umatnya, lalu umat datang kepada dia, "Mam, naikkan dong doa untuk saya. Saya mau berdoa, saya mau memohon sesuatu ini kepada Tuhan." Lalu kalau imam mengatakan, "Waduh, susah ini, saya nggak bisa menaikkan doa untuk kamu. Saya nggak bisa." Kenapa misalnya? Kalau ada hal-hal yang mengganjal, hal-hal yang membuat imam kemudian dengan umat ada relasi yang tidak nyaman, ada relasi yang tidak sehat. Misalnya, saya nggak mau berdoa untuk si umat ini. Misalnya, kita bisa membayangkan. Tetapi bagaimana ketika umat Allah, ketika kita bangsa pilihan, punya status yang baru di dalam Kristus, maka kamulah imamat yang rajani. Kamu adalah imam atas dirimu sendiri. Melalui Kristus kamu bisa datang kepada Allah tanpa harus melalui seorang imam lagi. Karena ada imam yang telah datang ke dalam dunia, imam yang besar, imam agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga apa? Kita punya akses kepada Bapa melalui imam besar kita, Tuhan kita, Yesus Kristus. Dengan kata lain, Bapa tanpa harus melalui seorang pendeta mendoakan engkau sebagai umat Allah, maka engkau sebagai umat Allah bisa berdoa sendiri, punya relasi sendiri,
punya akses sendiri dengan Tuhan. Dan bahkan dikatakan di sana engkau adalah pegawai atau sebagai imam dalam sebuah kerajaan Allah. Di dalam Keluaran pasal 19 ayat yang ke-6, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam. Kamu akan menjadi bagiku bangsa yang kudus. Nanti bagian selanjutnya. Jadi kamu akan menjadi bagiku kerajaan sebuah imam. Ini harus kita sadari. Imam apa? Tugasnya apa? Mempersembahkan kurban dari umat. Kini selanjutnya, ketika kita sebagai umat Allah punya identitas yang baru karena kita sudah dipilih oleh Allah menjadi umatnya, apa yang mau kita persembahkan kepada Allah? Apa yang mau kita persembahkan kepada Tuhan? Cukupkah kita hanya mempersembahkan cukup? Saya mempersembahkan uang sajalah kepada Allah. Saya mempersembahkan harta benda saya saja kepada Tuhan. Saya mempersembahkan hasil pertanian saya saja kepada Allah. Tidak cukup. Tapi kita mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan seluruh keberadaan kita kepada Allah. Karena apa? Karena kita adalah imam dalam sebuah kerajaan Allah. Kristus sebagai imam yang sejati, ketika dia datang ke dalam dunia, dia menebus hidup kita, menebus dosa kita. Dia tidak mempersembahkan yang lain sebagai korban yang harum, yang menyukakan hati Bapa. Dia mempersembahkan diri. Untuk siapa? Untuk engkau dan saya. Untuk kita. Dia rela mati di kayu salib. Dia rela tumpahkan darah. Dia rela korbankan hidupnya. Kini selanjutnya, di dalam dia terhisap bahwa kita sebagai imamat yang rajani. Maka sudah seharusnya juga kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Persembahkan hidupmu pada Allah. Pakai kepintaranmu untuk melayani Tuhan. Pakai kepandaianmu, pakai skillmu, pakai segala kemampuanmu untuk memuliakan Tuhan. Pergunakan seluruh anggota tubuhmu untuk melayani Dia, untuk menjadi hamba kebenaran. Di dalam bagian lain Paulus mengingatkan, jangan kita mempergunakan seluruh anggota tubuh kita lagi untuk menjadi pelayan dosa, tapi gunakan untuk melayani Allah, melayani Tuhan. Karena itu sebagai imam yang rajani, dan kemudian ini menuntut kita nanti kemudian masuk ke dalam bangsa yang kudus. Imam yang rajani, bangsa yang kudus, harus kudus. Dengan menyebut umat Tuhan sebagai bangsa yang kudus. Kalau membaca bagian dalam perjanjian lama, Keluaran 19 ayat 6, saya pernah katakan bahwa kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan juga bangsa yang kudus. Maka Petrus menggunakan istilah yang sebetulnya dalam istilah orang Yunani disebut sebagai etnis, kelompok orang yang dipersatukan oleh tanah yang sama, oleh adat yang sama, oleh hukum yang sama, oleh kepemimpinan yang sama. Itu siapa sebetulnya? Menunjuk kepada Kristus. Hukum Allah, adat istiadat bukan lagi adat istiadat orang Yahudi secara bangsa, tapi adat istiadat yang dari Allah itu sendiri. Karena itu ketika bangsa Yahudi mempertahankan adat istiadat mereka, Kristus mengatakan bahwa di dalam seluruh hukum Taurat sudah tercakup tentang bagaimana kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Tuhan, hukum mana? Adat istiadat mana yang lebih penting, yang lebih baik? Kamu tahu hukum Taurat? Kamu tahu 10 perintah Allah? Di dalam seluruh hukum itulah tercakup hukum yang Tuhan ajarkan, yaitu mengasihi. Oleh sebab itu maka di dalam identitas yang dimiliki sebagai keluarga Allah, sebagai umat Tuhan ini, tidak lagi mereka harus membedakan kamu orang Yahudi, kamu orang non-Yahudi.
kamu orang merdeka, kamu hamba. Tidak, kamu sebagai tuan, kamu sebagai budak. Tidak. Paulus pernah mengatakan bahwa di dalam Kristus tidak ada orang yang namanya Yahudi, tidak ada orang bukan Yahudi. Tidak ada orang yang terpelajar, tidak terpelajar. Tidak ada orang yang merdeka, tidak ada hamba, tidak ada tuan di sana. Semua adalah umat Allah. Semua adalah orang terpusat Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hal yang berikutnya adalah bagaimana identitas kita sebagai Kristen. Bahwa identitas kita sebagai Kristen adalah kita adalah bangsa yang kudus, lalu umat kepunyaan Allah sendiri, milik Allah. Kepemilikan kita bukan lagi kepemilikan dunia, dan bahkan bukan lagi kepemilikan atas diri kita. Saya adalah milik diri saya sendiri, sehingga saya berkuasa atas diri saya melakukan atas apa yang saya sendiri mau. Tidak demikian dengan kita sebagai umat Tuhan yang sudah memiliki identitas yang baru. Kita ini adalah milik Allah. Allah sendiri yang telah menebus, Allah sendiri yang telah memilih, Allah sendiri yang telah menyucikan dan menjadikan kita sebagai imam dalam kerajaannya. Maka itulah yang membuat kita sebagai kepunyaan Allah. Ini sama dengan konsep kalau orang menikah. Sebelum orang menikah, laki-laki dan perempuan, mereka berdua. Tapi ketika mereka sudah dipersatukan di dalam satu cinta kasih keluarga Allah menikah, mereka bukan lagi dua, mereka menjadi satu. Kamu bukan lagi kamu, tetapi kamu itu adalah, walaupun kamu adalah kamu juga adalah aku. Kamu bukan lagi milikmu sendiri, kamu adalah milikku. Demikian juga sebaliknya. Maka ketika kita ada dalam Kristus, kita adalah milik Allah, kepunyaan Allah. Yang berkuasa atas kita siapa? Allah. Yang menjadi hamba kita siapa? Apakah Kristus menjadi hamba kita lalu kita jadi tuannya? Tidak. Kita harus menjadikan Kristus sebagai tuan kita dan kita adalah hambanya. Sehingga apa yang kita lakukan adalah hal yang menjadi kehendak Allah. Identitas menggambarkan tentang ini punya siapa. Biasanya dalam barang ketika hilang, misalnya, wah cari dulu, ada tulisan namanya enggak, buku ini buku siapa ini? Wah ini tas siapa? Ada identitas juga dari situ. Oh ada ini punya si A, ini punya si B, dan seterusnya. Kenapa? Karena itu milik dia, barang dia, telah dia beli, telah dia bayar, dan telah menjadi hak dia. Demikian juga dengan kita sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan. Manusia yang dahulu berdosa, sekarang kita sudah menjadi kepunyaan Allah. Bukan lagi kepunyaan dunia, bukan lagi kepunyaan yang berada di bawah murka Allah, tetapi kepunyaan Allah yang sudah dikasihi, yang sudah dicintai, yang sudah dipelihara oleh Allah. Sadarkah kita bahwa kita ini milik Tuhan? Walaupun kita lahir dari papa mama kita, dari keluarga kita, barangkali secara darah daging dan secara keluarga, saya punya orang tua saya. Orang tua saya lah yang mempunyai saya, papa lah yang mempunyai saya, mama lah yang mempunyai saya. Oh, saya ini orang tuanya si ini, maka saya ini adalah milik dari anak ini. Itu dalam konteks relasi kita dalam keluarga. Tetapi dalam konteks kita sebagai umat Tuhan, kita ini adalah milik Tuhan. Sama-sama milik Tuhan, kepunyaan Allah. Maka ketika kita kemudian hadir di tengah-tengah keluarga, itu hanya sarana yang Tuhan pakai untuk membesarkan kita, mendidik kita. Sejatinya siapa yang mempunyai kita? Yang berkuasa atas kita siapa? Tuhan. Allah. Dialah yang harus kita sembah, dialah yang harus kita muliakan. Dialah yang harus kita taati. Sebetulnya ketika kita menyadari, maka kita tidak bermain-main lagi dengan hidup kita. Oh, hidup saya ini milik Tuhan. Saya tidak takut untuk menghadapi apapun, menghadapi situasi, kondisi apapun. Karena yang berkuasa, yang memiliki saya adalah Tuhan. Yang memiliki saya adalah Allah.
punyanya Tuhan. Saya harus menyenangkan hati Tuhan. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau tadi kita memahami, mengerti bahwa identitas itu tentu ada tujuannya, ada maksudnya. Kenapa kita punya identitas? Supaya kita mudah dikenal, diketahui, kemudian dideteksi, lalu berkaitan dengan tugas. Maka Tuhan memberikan identitas itu kepada kita sangat jelas tujuannya apa. Di dalam ayat 9 bagian B, bahwa agar kamu dapat memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang dari Allah, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang Kristus, terangnya yang ajaib itu. Itulah tujuan kenapa kita mesti menyandang identitas kita sebagai orang Kristen. Jadi waktu kita menyandang identitas kita sebagai Kristen, sebagai orang percaya, bukan sekadar kemudian udah kita tunjukkan dengan menggunakan aksesoris salib. Wah, dia identitas soalnya Kristen. Orang mengenal dia sebagai orang Kristen karena melalui kalung salib yang dia pakai, melalui anting salib yang dia pakai, atau melalui baju tulisan yang dia pakai. Tetapi melalui apa? Untuk apa? Untuk menyatakan karakter Tuhan kepada dunia, kepada orang-orang yang belum mengenal. Oh, di sana dikatakan kamu diberikan suatu identitas yang baru, dipilih lalu dijadikan sebagai imam dalam sebuah kerajaan Allah. Kamu adalah bangsa yang kudus, dikuduskan, dan kamu adalah milik Allah, kepunyaan Allah. Supaya apa? Supaya kamu menyatakan tentang siapa Tuhan, bagaimana karakter Allah yang adalah pemilik kamu sendiri. Orang tidak mengenal Allah, lalu kemudian mereka melihat Allah tanpa mengenal Allah melalui kita sebagai umatnya yang memiliki karakter, yang memiliki identitas Kristus itu sendiri. Maka Paulus berbicara, kamu adalah surat Kristus yang hidup, yang bisa dibaca, yang bisa dilihat, yang bisa ditiru, yang bisa dijadikan teladan, dan orang melihat siapa Tuhan, siapa Kristus, bagaimana karakter-karakter Kristus, bagaimana sifat-sifat Kristus di dalam diri kita orang percaya. Bukan kemudian Tuhan berikan, menyatakan kepadaku, engkau turun lagi, engkau datang, aku mau melihat engkau. Seperti apa engkau, bagaimana karaktermu, seperti apa sifatmu. Tidak, Tuhan sudah menjadikan engkau dan saya sebagai alatnya, sebagai media. Karena itu kita adalah mediatornya Tuhan. Untuk apa? Untuk dunia. Dunia akan melihat Allah melalui engkau dan saya. Karakter Tuhan yang seperti apa yang mau kita saksikan? Karakter Tuhan yang bagaimana yang mau kita perlihatkan dengan identitas Kristen yang kita miliki? Apakah karakter yang baik? Iya dong. Kan ada berkarakter terpuji atau karakter yang buruk. Kalau kita menyajikan karakter yang buruk, maka orang akan berkata Tuhan adalah Tuhan yang buruk. Tapi kalau kita menyajikan karakter yang baik, orang akan melihat ini Tuhannya siapa sih? Yang disembahnya bagaimana? Dan seterusnya. Karena itu biarlah kita di tempat ini juga saling perbaiki, mengasah, memperbaharui karakter seorang dengan yang lain melalui persekutuan komunitas dan juga melalui kebenaran firman Tuhan. Melalui identitas yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, bahwa kita mau bagaimana kita di dalam kehidupan ini menyatakan tentang awal penciptaan kembali atau pertobatan, kelahiran baru yang Tuhan berikan, yang Tuhan kerjakan di dalam diri kita, agar kamu dapat memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu. Perbuatan besar apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara dan saya? Banyak orang berpikir bahwa perbuatan besar itu ketika membuat seseorang menjadi kaya dari yang miskin,
membuat orang menjadi sehat dari yang sakit. Itu bukan perbuatan besar. Itu hanya perbuatan yang begitu kecil bagi Allah. Tapi perbuatan besar yang ingin Allah engkau dan saya beritakan adalah bagaimana engkau yang berdosa, engkau dan saya yang begitu hina, engkau dan saya yang begitu di bawah murka Allah dibinasakan, dan pada akhirnya bagaimana mengalami cinta kasih Tuhan. Nyatakan bagaimana Tuhan mengubah kehidupanmu dan mengubah kehidupan. Dulu saya adalah orang yang begitu jahat, melakukan segala dosa. Mungkin saudara akan berkata, sekarang saya sudah mengalami perubahan, pembaharuan. Saya sudah dilahirkan. Saya sudah tidak lagi hidup dalam dosa yang lama. Saya hidup dalam kebenaran, dalam kasih Allah, dalam kebaikan. Dulu saya begitu jahat, menipu orang tua saya, membohongi mereka, memberontak terhadap mereka dan sebagainya. Kini saya mengalami suatu perubahan, mengalami suatu pembaharuan. Itu yang harus engkau saksikan, yang harus engkau nyatakan. Dan bahkan engkau menyatakan perbuatan besar Allah yang menciptakan kembali engkau dan saya. Paulus berbicara dalam bagian ini, Efesus pasal 2 ayat 10. Manusia lama kita yang berdosa, kini kita sudah diciptakan dalam Kristus Yesus, perbuatan besar. Mujizat terbesar yang Tuhan lakukan dalam kehidupan engkau dan saya adalah ketika Dia menyelamatkan engkau dan saya dari kematian, dari murka, dari kebinasaan. Ibu bapak saudara dikasih Tuhan, tujuan Allah memberikan identitas itu. Kita menyandang identitas Kristen kita, supaya kita menyatakan sebuah penyediaan Allah. Allah menyediakan kelimpahan anugerah. Allah menyediakan kasih karunia yang begitu limpah. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, kamu yang dahulu bukan umatku, kalau Allah berkata demikian. Tapi sekarang, ini kontrasnya beda. Sekarang kamu telah menjadi umat. Kamu sudah menjadi umat Allah. Kamu dahulu tidak dikasihani, dimurkai, bahkan dibenci barangkali. Tapi sekarang kamu telah belas kasihan. Jadi tujuan kita menyandang identitas itu supaya kita sadar sebetulnya siapa kita. Kita bisa membandingkan diri kita, membedakan diri kita dari yang sekarang dengan sebelumnya. Siapa saya dulu dan siapa saya sekarang. Dulu saya tidak punya pengharapan. Dulu saya begitu tidak memiliki masa depan. Tapi ketika saya hidup dalam Kristus, menjadi manusia baru, memiliki identitas yang baru, saya bisa menatap harapan saya. Saya bisa menatap masa depan saya. Saya memiliki pengharapan, dan pengharapan itu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah, engkau punya identitas yang baru. Saya punya identitas yang baru, kita punya identitas yang baru di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan salah gunakan identitas. Tunjukkan bahwa engkau dan saya punya identitas di dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya kita menjadi saksinya dan kita menyadari, mengetahui seperti apa kita. Kalau hidup kita ini ibarat film, ibarat video, ibarat sesuatu yang sudah kita syuting, lalu kita dokumentasikan, kita simpan, lalu kita putar lagi. Wah, itu ya saya. Kita dokumentasi, kita putar. Wih, kok masalah saya berat sekali, susah sekali. Kehidupan saya begitu rusak. Begitu kita putar. Kok sekarang beda ya? Kenapa? Karena Tuhan yang mengasihi, bukan mengasihi. Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita untuk menjadi orang percaya yang punya identitas yang baru, identitas Kristen, dan juga kita menghidupi identitas tersebut untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita tunjukkan kepada Allah. Kita berdoa.